Teman-teman mahasiswa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita lanjut ke tema yang kedua, materi yang kedua, yaitu tentang beberapa hukum tajwid. Tajwid maksudnya adalah ilmu bagaimana kita bisa membaca Al-Quran dengan baik dan benar. Ini masih ada kaitannya dengan tema sebelumnya tadi. Jadi yang terakhir saya sebutkan tadi ini adalah di antara bekal kita untuk menghadapi akhir zaman, ujian-ujian keimanan di akhir zaman adalah banyak berinteraksi dengan Al-Quran. Salah satunya dengan membacanya. Maka kita perlu untuk tahu ilmu membaca Al-Quran baik dan benar. Ilmu tajwid. Ya, ilmu tajwid itu tentunya panjang dan lebar. Tidak mungkin kita bahas dalam kesempatan singkat ini. Nah, saya akan mengangkat salah satu subbab dalam ilmu tajwid, yaitu hukum nun sukun dan tanwin. Nah, kenapa kok nun sukun dan tanwin? Kenapa kok enggak pembahasan lam sukun atau ro sukun atau fa jim sukun? Kalau dalam ilmu tajwid itu yang dibahas, dua huruf yang dibahas ketika bersukun dengan pembahasan khusus itu ada dua, nun dan mim. Ada pembahasan tentang nun sukun, ada pembahasan tentang mim sukun. Nun mati dan mim mati. Karena ya, dua huruf ini kalau disukun itu memunculkan gunnah. Memunculkan apa? Gunnah. Gunnah itu adalah suara dengung yang keluar dari rongga hidung. Nah, itu munculnya dari dua huruf ini, nun dan mim. Makanya ada pembahasan khusus tentang hukum mim, sukun, dan nun sukun. Baik, untuk nun sukun atau tanwin ini yang akan kita bahas dalam kesempatan kali ini. Jadi ada ada 5 hukum berkenaan dengan nun sukun atau tanwin. Yang pertama adalah idhar, yang kedua adalah idgham bi gunnah, idgham bila gunnah yang ketiga, yang keempat adalah iklab, dan yang kelima adalah ikhfa. Sekali lagi, idhar, idgham bi gunnah, idgham bila gunnah, iklab, dan ikhfa. Jadi ketika nun sukun bertemu dengan huruf-huruf tertentu, maka dia memiliki tata cara sendiri dalam membaca. Baik, kita belajar yang pertama yaitu idhar. Huruf idhar ada 6. Hamzah, ha, ain, ha, ghain, kha. Ya. Hamzah, ha, ain, ha, ghain, kha. Maksudnya bagaimana? Kalau ada mim, kalau nun sukun atau tanwin bertemu salah satu huruf itu, nun sukun atau tanwin bertemu dengan salah satu dari huruf itu, maka dia dibaca idhar. Idhar itu jelas. Ya, jelas. Nun sukun itu dibunyikan dengan jelas maksudnya. Contoh, nun sukun atau tanwin bertemu dengan hamzah. Kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusuli. Ya. Garis bawahi atau tandai kalimat kullun aman. Kullun tanwin bertemu dengan hamzah amana, maka dibaca jelas kullun amana. Faman kana minkum mariton aw ala safarin. Faman kan minkum mariton au
Siapa di antara kalian yang sakit atau dalam keadaan safar, ayat puasa ya, maridon tanwin, ya, bertemu dengan au, maridon, maka dibaca jelas tanwinnya, dibunyikan jelas, maridon. Contoh, nun bertemu dengan ha dalam surat Al-Qadr, salamun hiya, mun dibaca jelas, salamun hiya. Baik, contoh lagi, tajri min tahtihal anhar, nun ketemu ha, anhar, nun sukun, anhar, ketemu ha, nunnya dibunyikan dengan jelas, anhar. Contoh lagi, nun sukun ketemu ain, nun sukun ketemu ain. Surat Al-Fatihah, siratal ladzina an'amta, nun sukun ketemu ain, an'amta, nunnya dibunyikan dengan jelas, an. Baik, contoh berikutnya, nun sukun ketemu ghain, nun sukun atau tanwin ketemu ghain, baldatun thayyibatun Rabbun ghafur. Rabbun ghafurnya tanda di situ. Rabbun ghafur. Rabbun bertanwin ketemu gha. Rabbun ghafur dibaca dengan jelas. Itu namanya idhar. Nah, hurufnya ada berapa? 6. Hamzah, ha, ain, ghain, ha, kha. Pokoknya kalau bertemu dengan salah satu dari 6 huruf itu, maka nun sukun atau tanwinnya dibaca atau dibunyikan dengan terang, dengan jelas. Yang kedua, idgham bi gunnah. Idgham bi gunnah. Idgham itu maknanya masuk. Nah, gunnah dengung. Idgham bi gunnah masuk dengan dengung. Maksudnya apa? Kalau ada nun sukun atau tanwin berjumpa ya dengan salah satu dari huruf idgham bi gunnah, maka nunnya itu masuk ke huruf tadi. Jadi nunnya itu nggak kelihatan. Jadi dia masuk. Jadi dia masuk. Misalnya huruf idgham bi gunnah itu 4. Ya, nun, mim, waw. Ya, nun, mim, waw. Ya, nun, mim, waw. Kalau ada nun sukun atau tanwin ketemu salah satu huruf itu, maka dia melebur, masuk. Contoh, faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Faman ya'mal, nun sukun ketemu ya. Nun sukunnya tidak terdengar. Nah, masuk ke ya, faman ya'mal. Tapi dengan dengung ya, dengan dengung. Dengung itu suara yang muncul dari rongga hidung. Tandanya kalau hidung Anda pencet, Anda tutup begitu, ya suaranya akan berubah. Contoh, famai, loh berubah kan? Berarti ada suara yang keluar dari rongga hidung. Nah, itu namanya gunnah, dengung. Jadi kita masukkan nun sukun kepada huruf setelahnya ya. Dengan dengung, faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Itu dengung. Contoh, nun sukun ketemu dengan mim. Suhufan mutahharah, tanwin ini ya. Suhufan ketemu mim. Suhufan mutahharah, masuk dengan dengung. Suhufan mutahharah. Ya, itu idgham bi gunnah, masuk dengan dengung, masuk dengan dengung. Hurufnya ada berapa tadi? 4.
ya, nun, mim, waw. Pokoknya nun sukun atau tanwin ketemu dengan salah satu dari huruf itu, cara membacanya seperti itu tadi, dimasukkan. Nunnya itu melebur ke huruf setelahnya. Idgham bila gunnah, masuk tapi tidak ada dengung. Hurufnya ada dua, lam dan ro. Kalau ada nun sukun atau tanwin bertemu dengan dua huruf itu, maka dia dibaca masuk, tapi nggak pakai dengung. Alif lam mim hudan lil, ya, hudan tanwin ketemu lil, la, huruf la, lam. Hudan lil muttaqin, bukan hudan lil muttaqin, tapi masuk hudal lil muttaqin, nggak pakai dengung. Hudal lil muttaqin. Fahuwa fi isyatir radiyah, ketemu dengan ro, ya, nun tanwin ketemu dengan ro. Fi isyatir radiyah, masuk, bukan fi isyatin radiyah, tapi fi isyatir radiyah. Idgham bila gunnah. Hurufnya ada berapa? Dua, lam dan ro. Berikutnya adalah yang keempat, iklab. Nah, iklab itu membalik. Artinya adalah membalik. Hurufnya gampang. Cuma satu. Ba. Artinya kalau ada nun sukun atau tanwin bertemu dengan huruf ba, maka bunyi nunnya berubah menjadi mim. Nunnya berubah menjadi mim. Nah, contoh. Alimun bidzatis sudur. Alimun ketemu bidzatis sudur, Pak. Alimum. Nah, bukan alimun bidzatis sudur, tapi berubah menjadi mim. Alimum bidzatis sudur. Alimum bidzatis sudur. Nah. Contoh lain lagi. Dolalim ba'id. Tanwin ketemu dengan ba. Fi dolalim ba'id. Berubah menjadi mim. Hurufnya, sekali lagi ada berapa? Satu saja. Hurufnya hanya ba. Gampang ini ya. Nah. Baik. Terakhir, yang keempat adalah ikhfa. Ikhfa itu samar. Hurufnya paling banyak, tapi menghafalnya insya Allah mudah. Hurufnya banyak, menghafalnya mudah. Bagaimana? Selain yang sudah kita sebutkan tadi kan sudah kita sebutkan idhar ada 6. Hamzah, ha, kho, ain, goin. Terus idgham bi gunnah, ya, nun, mim, waw. Idgham bila gunnah, la, dan ro. Iklab satu saja, ba. Nah, selain itu masuk ke ikhfa semua. Selain huruf-huruf yang disebutkan tadi, itu adalah huruf-huruf ikhfa. Nah, ya berarti ta, fa, jim, dal, zal, za, sin, shin, sod, dot, to, lo, fa, qaf, kaf. Jadi kalau ada nun sukun atau tanwin bertemu dengan salah satu dari huruf itu, dibaca ikhfa samar. Ikhfa itu apa? Samar. Bagaimana contohnya? Nah. Sawa'un alaihim a'andartahum am lam tunzirhum la yu'minun. A'an. Ya, ketemu nun sukun ketemu dal ya. Aan dartahum, nunnya samar, bukan aan dartahum tapi aan dartahum. Ingat, sambil menyamarkan huruf nun, bunyi nun sukun, sambil menyamarkan bunyi nun sukun, kita ini sudah menyiapkan mulut kita itu untuk membunyikan huruf setelahnya. Contohnya aandar taum tadi, aandar. Jadi sudah ancang-ancang mau masuk ke huruf dal.
Baik, berikutnya adalah fiha kutubun qayyimah. Apa? Tanwin ketemu qaf. Kutubun qayyimah. Wa talhim mambud. Nun ketemu dot. Mambud. Samar. Wajah rabbuka wal malaku soffan soffa. Perhatikan yang terakhir. Soffan soffa. Nun apa namanya tanwin ketemu sot. Soffan soffa. Bukan dibaca soffan. Soffa tapi soffan soffa. Itu huruf apa namanya nun sukun jika bertemu dengan huruf-huruf ikhfa. Caranya seperti itu, membunyikan dengan samar dan sambil menyamarkan, menyiapkan untuk masuk ke makhraj huruf setelahnya. Jadi perpaduan antara nun sukun yang disamarkan dengan huruf yang setelah. Nah, jadi tidak mesti NG. Orang kadang mengira ikhfa itu bacanya eng. Kalau dalam bahasa Indonesia itu kan ada ya NG dibaca eng. Meriang. NG. Nah, ikhfa itu nggak mesti NG. Ya tergantung huruf yang bertemu setelahnya. Nah, kalau huruf yang setelahnya adalah huruf fa, ya N, fa, NF. Nun setelahnya kaf, ya NK. Jadi leburan dari itu. Leburan perpaduan antara nun sukun dan kaf. Seperti itu, mohon maaf karena di tempat saya sudah masuk maghrib. Saya akhiri sampai di sini. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan terima kasih atas perhatian Anda semuanya. Semoga apa yang kita pelajari menjadi ilmu yang bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih saya ucapkan kepada Ustadz Hafid karena sudah memberikan ilmu kepada kami semua. Sama-sama. Semoga ilmu yang diberikan dapat bermanfaat bagi mahasiswa. Dan dari kami, dari panitia, apabila ada kesalahan, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Mohon dimaafkan, Pak. Ya, insya Allah tidak ada kesalahan. Ya. Cukup seperti itu saja, Pak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Pak, sudah boleh meninggalkan ruang Zoom, Pak. Terima kasih. Sama-sama.